Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Fahyati dengan NIM 1916040036. Pada video ini saya akan mencoba untuk mereview pelajaran mata kuliah kewirausahaan minggu kemarin atau pertemuan kelima. Pada minggu kemarin atau pada pertemuan kelima, materi yang disampaikan oleh Pak Riyandi Mahardika yaitu tentang merintis usaha baru dan model pengembangannya. Materi ini berisi tentang bagaimana langkah-langkah memasuki dunia usaha, bagaimana cara kita merintis usaha baru, dan bagaimana cara kita membeli perusahaan yang sudah ada. Ada beberapa cara untuk memasuki dunia usaha. Yang pertama yaitu dengan mendirikan usaha baru. Mendirikan usaha baru dengan modal, ide, organisasi, dan manajemen dirancang baru. Cara yang kedua yaitu dengan cara membeli perusahaan orang lain. Yang ketiga yaitu kerjasama manajemen atau franchising. Franchising yaitu persetujuan jual beli hak beli monopoli untuk menyelenggarakan usaha waralaba. Kerjasama tersebut meliputi pemilihan tempat, perencanaan bangunan, pembelian peralatan, pola dan arus kerja, pemilihan karyawan, pembukuan pencatatan akuntansi, konsultasi, penerapan standar, promosi, pengendalian kualitas, riset, nasihat hukum, serta sumber pemodalan. Apa saja tipe franchising? Tipe-tipe franchising itu yang pertama, trade name franchising. Franchisee memperoleh hak untuk memproduksi. Yang kedua, product distribution franchising, yaitu franchisee memperoleh hak untuk distribusi di wilayah tertentu. Yang ketiga, pure franchising, yaitu franchisee memperoleh hak seluruhnya mulai dari trademark, penjualan, strategi pemasaran, bantuan manajemen dan teknik, serta pengendalian kualitas. Nah, apa saja keuntungan dari franchising? Keuntungan franchising itu ada banyak. Yang pertama yaitu pengalaman dan faktor sukses 93%. Kenapa faktor suksesnya 93%? Karena franchising itu kan pasti sebuah produk atau barang yang sudah bermerek dan sudah terkenal juga. Karena ketenaran itulah faktor kesuksesannya itu menjadi tinggi. Yang kedua, bantuan keuangan dari franchisor. Yang ketiga, brand name dan reputasi. Yang keempat, bisnis yang sudah terbangun. Yang kelima, standarisasi mutu. Yang keenam, biaya produksi rendah. Yang ketujuh, kesiapan manajemen. Yang kedelapan, bantuan manajemen dan teknik, dan lain-lain sebagainya. Ada beberapa cara dalam merintis usaha. Yang pertama, inside out approach atau idea generation, yaitu merintis usaha dengan pendekatan berdasarkan gagasan sebagai faktor kunci kesuksesan. Yang kedua yaitu inside in approach atau opportunity recognition, yaitu merintis usaha dengan pendekatan yang menekankan pada basis ide bahwa perusahaan akan berhasil apabila menanggapi atau menciptakan kebutuhan pasar. Nah, lalu bagaimana cara membeli perusahaan yang sudah berdiri? Yang pertama yaitu karena alasan risikonya lebih rendah, lebih gampang, dan juga serta bargaining price taker. Tapi kalau kita ingin membeli perusahaan yang dijual atau perusahaan yang sudah pernah berdiri, kita harus waspada terhadap hal berikut. Yang pertama yaitu masalah eksternalnya, seperti lingkungan, banyaknya kompetitor, dan ukuran peluang pasar. Yang kedua, masalah internal, yaitu seperti citra dan reputasi perusahaan, seperti masalah karyawan, konflik manajemen dan karyawan,
yang nantinya sukar atau sulit untuk diselesaikan. Oleh karena itu, sebelum kita membeli perusahaan yang sudah pernah berdiri dan lalu dijual, kita harus mempertanyakan terlebih dahulu apa alasan perusahaan tersebut dijual. Yang kedua, bagaimana potensi pasar perusahaan tersebut terhadap barang dan jasa yang dimilikinya. Yang ketiga, aspek legal apa yang dimiliki oleh perusahaan. Yang keempat, bagaimana kondisi keuangan perusahaan yang akan dijual. Dan yang kelima, mengapa perusahaan tersebut berhasil tetapi kritis. Jadi itulah sedikit review dari saya terkait materi minggu kemarin atau pertemuan kelima. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.